Halo sahabat Beta, bagaimana kabar hari ini? Semoga sahabat Beta selalu diberikan kesehatan. Sahabat Beta, Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Kudus Ali Ihsan ketika rapat paripurna di DPRD menyatakan bahwasannya dia cukup gelisah terkait pelaksanaan daring yang terjadi di seluruh wilayah di Indonesia yang membuat orang tua siswa itu merasa emosi karena mereka harus membimbing anaknya untuk belajar dan lain-lain. Berikut statement dari Ketua Fraksi PKB DPRD Kudus Ali Ihsan mengenai sekolah daring. Selaku Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, mengharap PLT dan jajarannya untuk bisa memberikan kebijakan agar belajar mengajar di sekolah ini segera dibuka. Dampaknya sangat luar biasa, menjadi keresahan masyarakat yang selama ini proses belajar mengajar melalui daring. Ibu-ibu ini sangat kesulitan sekali mereka untuk mendampingi anak-anaknya untuk belajar dengan sistem daring. Bahkan karena keresahan mereka, pelampiasannya adalah dia marah dengan anak-anaknya, marah dengan suami-suaminya. Keluhan-keluhan tersebut seperti apa saja, Pak? Keluhan-keluhan tersebut adalah bahwa mestinya memang kegiatan belajar mengajar siswa ini diharapkan menjadi tanggung jawab sekolah dan guru-guru yang ada. Sehingga kapasitas untuk memberi pengajaran itu kalau dibebankan terhadap orang tua murid sangat tidak pas sekali, mereka tidak punya kemampuan keahlian untuk itu. Dan daring yang ada, ini konsekuensinya adalah yang mendampingi, yang belajar itu malah para ibu-ibu. Akhirnya ada tekanan dan itu pelampiasannya justru malah terhadap anak-anaknya yang sering dimarahi, suami-suaminya sering kena marah. Dengan adanya daring itu, kemudian para siswa tidak punya kegiatan dan justru kegiatannya adalah di lingkungan rumah, di lingkungan komunitas teman-temannya sendiri, dan kadang itu ada komunitas karena mereka punya waktu luang sehingga mereka kadang ada komunitas yang tidak baik. Dengan adanya degradasi moral yang terjadi di daerah tertentu itu, adanya hamil di luar nikah sangat banyak sekali. Ini sangat ironis sekali. Kalau dihubungkan dengan apa yang disampaikan Pak Ihsan tadi, Pak, ini kan orang tua juga sudah jenuh, guru juga sudah mulai Aku yakin benar juga. apa yang dikatakan beliau adalah benar seperti itu. Tapi bagaimana situasi seperti ini, Mas? Jadi kita ibaratnya maju kena mundur kena. Untuk tatap muka misalkan dengan protokol kesehatan yang ketat, Pak. Tidak apa-apa. Ini Bisa pun jadi. kemarin sudah kita siapkan dengan simulasi, Mas, terkait sekolah. Coba nanti kalau bisa di pengajaran itu sekali masuk tidak apa-apa, tapi pagi sama sore. Pagi sama sore. Ya. Jadi bisa mengurangi di kelasnya. Yang kelasnya kemarin 30, sekarang jadi 15. Oh, gitu. Jadi bisa ya, Pak? Bisa, Pak, ya? Bisa ya, Pak, tatap muka? Ya nanti bisa, nanti kita akan simulasikan seperti itu. Nah seperti itu, tapi kita lihat satgas protokol kesehatannya dulu. Oh, iya. Penataannya tentang kedisiplinan protokol kesehatan nanti bagaimana. Nanti kita akan lihat dulu. Kalau itu memang bisa menerapkan, insya Allah. Tapi anak-anak ini terutama SD, SMP harus didampingi orang tua atau kakaknya atau siapapun. Baik pergi maupun pulang harus diantar jemput. Ya. Tidak boleh. Dengan tujuan kita jangan sampai nanti pulang sendiri. Berarti tanda kutip ada harapan untuk tatap muka gitu, Pak. Insya Allah. Ya, Nah siap. terlalu lama gini kita jenuh, nanti kita akan kaji lagi ya, Mas. Sekolah. Masalah sekolah, Mas. Sekolah kemarin ada karena ini tuh sudah zonanya sudah gelap, Mas. Ya kan? Zonanya sudah gelap. Jadi sebetulnya untuk kebijakan dari saya kemarin, kalau mid semester atau tes harian atau ujian itu harus di sekolah, tidak boleh di rumah. Itu aja, karena ini menambah support ya, termasuk orang tua dan siswa sendiri. Karena dengan adanya nanti ujian di sekolahan, dia sendiri mungkin akan belajar. Tapi kalau kayak kemarin ujian cuma hanya lewat virtual yang tidak jelas, itu takutnya yang mengerjakan semua nanti bukan siswa sendiri tapi malah orang lain, orang tuanya atau mungkin kakaknya bisa. Jadi itulah statement dari Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Kudus Ali Ihsan
Jadi dia menyatakan bahwasanya tulisan tersebut terjadi karena orang tua ikut serta dalam proses pembelajaran yang dilakukan secara online. Jadi orang tua harus membimbing anaknya belajar, dan terkadang orang tua pun merasa emosi karena anaknya sulit untuk diajak belajar. Namun tadi pernyataan dari PLT Bupati Kudus H. Martopo menyatakan rencana untuk mengkaji kegiatan pembelajaran dilakukan secara online. Rencana tersebut masih dikaji oleh pemerintah Kabupaten Kudus, yakni rencananya pembelajaran akan dilakukan di pagi dan sore hari. Jadi itulah liputan saya hari ini, semoga bisa memberikan manfaat dan referensi bagi sahabat beta semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel DB Beta.